Sarasuyo, Betul. Joy, dan sekarang ada Hayabusa. Baru Dan lagi. bahkan ini adalah hero pegangan dari Dex sebenarnya. Oke, wait. Terlalu berani kah? Kirk, benar-benar langsung dihajar habis-habisan. Walah. Waktu yang cukup lama memang dibutuhkan. Namun coba lihat ada Khalid lagi. Round yang kedua. Satu zoning out yang memang benar-benar dilakukan. Brusco sudah mendapatkan lagi cara untuk menekan. Ya harusnya ya, tapi terlalu jauh juga agak berbahaya karena nggak nutup kemungkinan bisa dipunish ya dengan adanya potensi early game yang bisa dibawakan sama Falcon Esports. Waduh. Oke, Super Prince tadi udah berhasil ngepok ya. Menyisakan sedikit SP saja di dalam tubuh dari pack sana. Oke. Dan sejauh ini memang pressure dipegang sama Fnatic Onyx Filipina ya dengan tumbangnya Kirk. Nggak jadi masalah. Waduh, hampir saja. Masih sama-sama level 3. West Mid akan bergerak lagi lewat mid. Dan kayak ini mid laner dua-duanya bakal menjadi force utama sih. Karena kita dari tadi berkutatnya ke arah gold, jungle, tapi... Dan Kelra benar-benar diajar habis-habisan. Satu terakhirnya Kelra masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Satu terakhir. Dan Kelra benar-benar bisa mengkocek. Ya, Kelra masih bisa kabur ya. Atas kejaran dari Benny-nya juga. Dan Brusco udah mulai melakukan adanya zoning out balasan nih. Ngebuat dari Benny nggak akan leluasa. Sementara dari set talent emblemnya juga Warcry ya. Yang dibawakan untuk Dex-nya. Bersama Swift dan Tepolorin. Yang memang dibawa oleh Kong. Karena ada beberapa waktu juga kita ngeliat Joy ini ada yang pakai Furious. Ya. Dan Tepolorin kayaknya masih yang paling banyak digunakan lah. Dan itu tadi ya. Sebagai bawah akan ada West Minion yang mungkin tertinggal ataupun hilang dari Kelra. Sementara sekarang di area Turtle-nya, akankah mereka bisa mendekat? Karena sekarang didorong secara langsung. Turtle-nya berhasil diamankan, tapi King Kong mendapatkan Kidex. Dan sekarang Royal Mix harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Oke. Ini pertukaran yang menjadi tidak adil harusnya ya. Dari Kid X masalahnya Romer yang ditukar dengan Turtle yang bisa didapetin sama Falcon Esports. Tergeser dengan Sacred Hammer dan setupnya bagus banget tadi. Oke, masih aman lagi. PX7 mundur lagi tapi Void Crystal tetap menghantarkan damage-nya. Yap, one fever situation. Membuat dari Kelra-nya pun ini harus lebih hati-hati. Sebenarnya ya, secara movement ini Kelra unggul loh. Dia bisa ngehindarin serangan dari Benny yang Ya, kita tahu berarti arah. satu arah. Waduh, dihajar dong tapi Benny berhasil mundur. Dan untung kali ini Outplay berhasil mundur dan bahkan gak buru-buru buka flicker loh. Dia cukup dengan rondonya mengandalkan juga dari damage untuk turretnya, membuat dari Brusco yang justru hilang. Wow. ada miss yang sudah dilakukan. Harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Falcon untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Alright. Dan keunggulan tipis ya sebenarnya untuk Falcon Esports menjadi angin segar. Oke, Dap. Siap untuk bisa maju ke area terdepan dari Super Prince. Dan sekarang ada Quad Shadow ditabrakin. Tapi Dex sepertinya tidak akan bisa selamat karena Dex tertangkap basah dan Brusco selamat. Brusco berhasil keluar dari satu hal yang begitu mengerikan tadi. Yap, dan ditungguin banget ya di mana Quad Shadow terakhirnya dari Dex dibuka dengan manipulation dengan area of effect yang sangat-sangat besar. Itu pick up-nya bagus banget juga. Bagus banget ya, dan Brusco-nya sih yang tadi juga buka Raging Sandstorm. Yap, tepat. Satu predict move ya, Quad Shadow yang emang dia akan kembali lagi ke satu titik itu. Langsung dihadang. Yap. Selesai. Dan sekarang goldnya udah mulai ditarik lagi nih sama Fnatic Onyx Filipina. Ini bakal menjadi sebuah penentuan juga siapa yang rotasi lebih duluan nih ke arah gold lane-nya. Siapa yang akan jauh lebih unggul karena Turtle ini berdekatan dengan adanya gold lane di bawah. Sementara sekarang dari Kid X menjadi orang terdepan untuk bisa mencolek ke arah daerah Turtle-nya. Tapi ada satu lagi Shadow King yang sudah dikeluarkan, belum bisa untuk bisa menumbangkan ke arah dari Brusco. Dan Brusco-nya masih tegak sendirian di bagian depan. Namun tertimpa dengan damage sebegitu mengerikan. PX7 pun untuk kali ini harus menghilang dengan sangat-sangat cepat karena sekarang pertempuran terus berlanjut. Bahkan King Kong sudah mulai masuk dan berarti didapatkan pula oleh Hilda. Di mana sekarang King Kong-nya ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon Esports. Wah, ini teamfight-nya terpecah belah ya dan gak berhenti loh. Masih lanjut, Void Crystal. Ada lagi serangan dari Creek yang dilakukan pula. Itu tadi ada yang ngejar ke belakang, ada yang buka implosion juga. Masih sempat loh, karena ada turtle-nya. Tapi Quad Shadow balik lagi menuju ke posisi semula. Ngecek aja. Siapa tahu udah low kan dari turtle-nya. Oh, Benny. Oke, ada Benny yang diserang habis-habisan, flicker dikeluarkan. Maka tuh sekarang lagi Sandstrom tadi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dari Brusco. Tapi tidak untuk temannya kah? Karena sekarang Kirk-nya masih berjuang. Tapi untungnya masih ada Reward Manipulation dan PX7 di bagian belakang. Benar-benar disamperin oleh King Kong, dinyanyikan sebuah lagu.
Dikandangin abis ya dengan adanya reverse manipulation ini PR banget sih. Areanya gede, ngepuk iya, ada efek stunnya juga, efek slow iya. Itu terlalu kompleks ya untuk bisa menghadapi dari Super Friends yang susah banget untuk diculik. Jadi tugasnya adalah berarti Dax yang akan bisa mengincar ini belakang. Tapi gimana Daxnya juga bisa ngincar ini belakang? Kurt-nya aja di depan, Brusco-nya juga siap. Nahan, bahkan jangan lupakan Quicksand Guard. Ya. Itu bisa menelan damage atau ya bertahan lah. Dari Shadow Kill. Ini adalah impact di mana Brusco bisa mendapatkan tekanan di awal ya. Dengan tadi ada diberikan waktu sedikit oleh Kurt di awal hingga pada akhirnya kayak gini. Brusco bisa terus-terusan pergi ke tempat yang dia inginkan. Iya. Zoningnya bebas juga. Bebas banget zoning dari tadi. Mau diinisiasi atau mau di komik juga dia punya Raging Sandstorm dari Quicksand Guard itu yang bikin miskalkulate. Waduh, Real Mick kejauhan kah? Tapi untung masih bisa kembali. Namun sekarang ada King Kong. Hey, Real Mick, ada satu lagi. Goris Padway dikeluarkan Revitalize. Lidahnya untuk kali ini bisa ngedinai dari satu nyanyian yang begitu menyakitkan. Lumayan jauh sebenarnya ya dari Royal Milk-nya untuk berada di samping tubuh dari Super Friends. Waduh, Benny dan hilang. Solo kill dengan cukup mudahnya Rhythm of Joy yang berhasil untuk bisa membuat dari Benny pun hilang untuk pertama kalinya. Waduh, Kelra tadi hampir epic crossbow-nya keluar. Namun sekarang ada satu implosion tadi connect ke arah 2 pair tapi ternyata Kid X malah kehilangan momentumnya. Wow. Ini bener-bener dari tadi nggak berhenti-henti loh. 5 game, Pak. Tuh, seru kan Brawl Server? Seru berantem aja. Kalau kata Caskin kan kita yang buat meta. Iya nggak? Seru, berantem aja terus. Oke. Awal loh, gak berhenti-berhenti loh. Ini sampai sekarang juga selalu ada pertukaran. Poke damage, terus maju lagi, mundur lagi. Dan ini bakal menjadi medan peperangan yang cukup besar nih di area turtle yang ketiga. Satu sama, pembagian dari turtle-nya. Tidak ada perfect turtle untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari power inisiasinya sama-sama bisa dilakukan. Brusco punya Raging Sandstorm, terus juga Kid X punya Implosion. Tinggal siapa nih yang bisa memberikan inisiasi lebih on point. Waktunya sekali maju langsung terkena Law and Order. Tapi Brusco siap untuk lompat dengan satu Raging Sandstorm-nya. Dex masih mencari celah. Tertinggal satu level. Point Retribution-nya akan seperti apa? Didorong dengan Secret Hammer. Bahkan dari luar memang jelas dari keluarga pula. Tapi Dex-nya langsung berusaha mendekat ke arah dari Turtle. Tapi kira-kira udah menghilang. Turtle-nya masih tidak mengenal oleh King Kong. Tapi kalinya malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang dari Kelra-nya dikejar habis-habisan. Shadow Kill. Tidak bisa menumbangkan 2 orang sekaligus tadi. Yep. Dan ternyata berhasil untuk ditunggu selesai dari Shadow Kill-nya. Ditabrak balik lagi sehingga pertukaran menjadi 2 untuk 2. Tapi keuntungan untuk Fnatic Connect Philippines. Karena mereka dapetin turtle-nya juga. Sementara dari item build-nya yang udah terlihat ya modal, Huskclaw dan juga Berserker's Fury. Untuk Kelra udah selesai. Waduh, 4.000 berbanding 6.200. 2.200 jarak lumayan. Lumayan ini. Gap-nya juga ya. Tapi seenggaknya ada... Didorong lagi dong. Secret Hammer berhasilkan mereka membalikan keadaan, tapi rasa purple buff-nya. Waduh, tadi gagal diambil oleh Dex. Gagal ya? Purple buff-nya tadi ada purple buff di dalam tubuh Dex. Oh, kecuri berarti ini. Pak, kita lihat di manakah lingkaran biru itu? Harusnya di King Kong nggak sih? King Kong ya kayaknya. Harusnya ya. Oke. Tapi untuk sejauh ini, pressure yang dipegang sama Fnatic Connect Philippines berhasil untuk membuat dari Falcon Esport terbungkam ya. Agresivitas dan mereka harus reset lagi. Temponya nggak bisa mereka pegang nih untuk Falcon Esport. Sehingga kali ini tanpa adanya juga jawaban pasti untuk bisa membuat dari King Kong-nya ini pun tertangkap. 5-0-2 bayangkan. Semakin snowball lagi power yang bisa dimiliki. Dan bahkan kali ini dengan adanya Wishing Lantern. Ini akan ngebuat dari Royal Milk bakal lebih susah lagi untuk berada di paling depan. Oke. Kelra pun lama-kelamaan akan semakin besar lagi damage-nya. Semakin bahagia lagi dengan deretan item yang dia milikin. Karena sejauh ini belum ada tekanan yang emang belum bisa masuk ke dalam tubuh dari Kelra. Yep. Wah, ditabrak lagi? Tabrak lagi. Enggak. Kayaknya terlalu berbahaya ya. Karena dalam keadaan yang lagi berkumpul semua, damage dari Shadow Kill akan terbagi juga sehingga tidak optimal. Dan apalagi, Lord bakal muncul. Kalau Shadow Kill nggak ada, kemungkinan untuk bisa melakukan counter dari Dex ini akan semakin terbungkam. Tapi level sekarang beda 3 loh antara Dex dan juga King Kong lagi. Lagi ya. Sekalinya gapnya dipegang sama salah satu tim tuh jauh banget ya. Iya. Kayak tadi di game keempat kan Falcon sampai 9.000, 10.000 tadi goldnya bedanya. Dan ini dipegang lagi sama Fnatic Connect Philippines nih. Mode match point. Buset deh mode match point. Oke, Konsil. Siapakah tujuannya? Di mana sekarang Hylos?
Ada King Kong di bagian belakang, tapi Glorious Pathway belum terlihat. Bahkan sekarang, Kelra pun join ke dalam pertempuran. Masih berhasil digagalkan pertempuran ataupun serangan dilakukan oleh pemain dari Fnatic Onyx. Dan Royal Milk nggak perlu recall. Dia butuh revitalize aja untuk ngebuat dirinya. Wah, dihajar, tapi terlalu banyak source skill dibutuhkan untuk bisa menumbangkan satu player tersebut dan Royal Milk. Masih ada di area River, tertimpa lagi kliknya, tidak memberikan impact apapun di bagian belakang. Untuk Hayabusa masih di area Orange Buff, belum mau maju ke depan dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Ya ini bahaya sih kalau misalkan Dex-nya maju dengan keadaan tidak optimal gini. HP yang udah mulai kegerus dan dia terpaksa harus melakukan recall dulu karena udah ada informasi bahwa Lordnya tidak dilanjut oleh Fnatic Onyx Philippines. Kid X yang sedang berpatroli di area Lord Pit-nya dan menunggu harusnya untuk bagaimana setup ke arah Lord ini bisa dilakukan oleh masing-masing tim. Dan Royal Milk ini udah gak bisa di depan gitu. Wah, dihajar lagi dong Royal Milk. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan. Tidak ada revitalize lagi tadi dalam tubuhnya hingga membuat dirinya pun tidak kuat lagi. Tapi Dex numpang lewat saja tadi dengan kuat Shadow. Ada Phantom Shuriken dikeluarkan, balik lagi ke posisi semula. Dan Lord akan diikhlaskan karena Brusco bisa saja ngezoning kembali. Ya, ini thanks to Wook. Wah, mau kuat Shadow lagi, maju lagi Shadow Kill dikeluarkan. Tapi damage terbagi, terlalu berbahaya. Dan untuk sekarang malah bertemu dengan Super Prince. Masih berhasil kabur, tapi Lordnya berhasil diambil oleh King Kong. Agak sedikit kecepatan harusnya dari kuat Shadow-nya sehingga tidak ada upaya lagi tadi untuk bisa melakukan kontes ke area Lord. Dan Royal Milk udah harus waspada sih sama Wishing Lantern yang dimiliki juga oleh Super Prince. Tadi efek butterfly-nya itu loh. Mau dia kabur. Ada splash damage-nya lagi juga tambahan dari Kelra. Dan Lord sekarang udah berjalan di arah bottom lane. Dan Falcon Esports, mereka secara defensif harusnya bisa diandalkan sih nantinya untuk di X7. Cuman ini nanti kalau emang tim fight kumpul ya, waduh, kombinasi antara Kelra dan juga Super Prince itu udah enak banget. Udah enak banget itu. Semakin leluasa nggak sih ini retailnya? Iya, heavy crossbow-nya akan meledak ke arah siapapun. Apalagi kan siapapun yang terjebak di area efeknya real manipulation kan kena efek slow. Kena stun juga kalau memang bener-bener di ujungnya juga. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di defense perlahan. Creek terlalu tebal. Oke, Glorious Pathway sebenarnya udah dibuka juga sih di area tengah buat nahan aja, tapi konsil? Nah, konsil siapa nih targetnya? Nggak ada. Nggak ada. Mereka mencoba untuk bisa memukul mundur aja agar mereka masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan sendiri. Wah! What? Itu damage dari King Kong. Oke, King Kong terjebak. Satu hit dan berhasil mendapat ke arah King Kong. Dex masih berhasil mundur. Begitu sekarang. Implosion dia tidak connect karena siapapun coba lihat damage dari Kelra. Sudah sangat instan. Wah, ini benar-benar damage besar bisa disumbangkan oleh Kelra juga. Dan miss dari Implosion. Itu dipanis dengan begitu mahalnya. Dan King Kong shutdown-nya mahal banget tadi loh. Oke. King Kong terlalu dalam. Iya, tadi dia mau coba untuk stepping tapi ketangkep. Oke. Royal, mundur Ya. lagi. Mundur lagi, maju mundur aja. Coba untuk mempertahankan Orange Buff lah ya sebagai modal dari Dex-nya juga. Tapi nggak dikasih loh. Cepat buff ini coba tuh. Masih ditarik-tarik aja. Oke. Siap. Sudah serap posisi. Quad Shadow dikeluarkan kembali. Harus merelakan. Gak bisa ya. Tadi upaya aja sebenarnya dari Quad Shadow-nya untuk ngecek ke area purple buff-nya. Namun masih belum berhasil untuk didapatkan. Dan Dax ini dalam keadaan yang cukup sulit ya. 0-2-4 purple buff gak ada. Apalagi juga space farmingnya tertahan juga. Karena teamfight-nya kalau 4-5 ini agak berat. Jadi mungkin split push dulu nih sekarang. Yang dilakukan sama Dex-nya. Dan 4 yang lainnya jangan meladenin teamfight yang bisa dibawakan sama Fnatic Onyx Philippines. Oke, King Kong udah punya Blood Wings. Udah akan semakin pede lagi untuk bisa masuk. Dan juga menghantarkan damage-nya ke tiap pemain Falcon. Sementara Brusco terus-terusan berhasil mendapatkan informasi. Wey. Kill. Terganggu, terkena efek Divine. Raging Sandstorm, benar-benar Kinex. Tidak bisa bergerak. Quad Shadow. King Kong akan kamu masuk ke area dalam. Tidak. Karena sekarang Royal Milk harus masuk lagi dalam minat turret yang dia punya. Oke. Dengan hilangnya satu pemain dari Falcon Esports ini membuat harusnya Lord akan bisa langsung dieksekusi oleh Fnatic Onyx Philippines. Tidak ada sosok dari initiatornya juga. Dex-nya juga lagi terhambat nih. Tanpa memiliki adanya purple buff. Tapi Fnatic Onyx Philippines nggak buru-buru. Mereka bakal coba untuk checking dulu ke area rerumputan dan Dex-nya ketahuan. Terbakar lagi. Kirk. Masuk dalam rerumputan. Sakit banget. Hampir saja Dex menjadi korban di dalam aksi penyergapan dari Kirk. Oh, dipukul mundur dan tugas dijalankan dengan begitu baik. Zoning out dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines dan Lordnya nggak di reset. Karena Lordnya masih dipegang oleh King Kong dan tereksekusi sudah.
membuat Lord menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines dan Falcon Esports. Mereka akan kehadiran Lord ataupun tamu yang tadi undang. 6 berarti sekarang adanya pressure yang bisa dimiliki sama Fnatic Onyx Philippines. Dengan itemization yang udah terlihat juga ya, Windwalker tertulis di tubuh dari Kelra, Malefic Roar. Dan bahkan tanpa adanya Malefic Guard, butuhnya ke arah Great Dragon Spear aja untuk bisa memaksimalkan kembali adanya tambahan critical damage dan juga movement tambahan di saat adanya heavy crossbow dibuka. Wah, ini mah 4 critical udah numpuk semua itu. Oke, kan seperti apa lagi nanti damage yang bisa dihasilkan? Yap, tinggal posisinya juga sih. Sebenarnya dienakin banget karena sejauh ini Kara belum tumbang sama sekali. Dan kali ini setup defense dari Falcon Esports akan seperti apa? Karena mereka berfokus dulu nih ke arah atas. Dan Lord sudah menabrak. Besar di area atas, hancur. Di tengah, sudah mulai dekat. Dan lagi satu glorious pathway. Kinex menjadi orang terdepan. Dan sekarang berhasil untuk bisa mendapatkan kali sudah miliki dari dorong yang satu sikat hebat. Tapi ternyata Super Sprint masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Dan juga mengeluarkan karena real wall manipulation yang dimiliki. Dan Kirknya tertinggal. Ada pergerakan dari Jax-nya. Dengan satu quad shadow phantom shuriken tadi tidak kena ke arah siapapun. Wah, ini ngeri-ngeri banget sih. Tadi Brusco bener-bener berani banget untuk masuk langsung Raging Center Flicker. Tapi masalahnya masih ada base turret. Sehingga damage-nya ini masih belum bisa disumbangkan juga sama Fnatic Onyx Philippines. Sehingga menjadi pertukaran saja. 1 untuk 1 antara kedua belah roamer. Reset lagi dari Fnatic Onyx Philippines. Dan terlihat ini pun yang sempat mereka lakukan. Mereka nggak mau terlalu paksa. Mereka nggak mau yang overextend. Nggak mau overcommit. Mereka mundur lagi. Set up ulang lagi. Dan menunggu nantinya Lord yang akan segera muncul di dalam 1 menit ke depan. Sembari menghabiskan juga nih ke area jungle-jungle yang dimiliki. Oke. Royal Milk. Waduh, terbakar lagi, ketahuan lagi. Dan Kelra menjual sepatunya. Queen of Nature ya. Karena movementnya udah ada dari GDS dan juga Windwalker lah ya. Yap. Udah enak lah itu, udah cukup lah 2 item itu ya. Dan sejauh ini juga aman banget sih dari Kelranya tanpa adanya point death sama sekali. Siapapun yang mau menyentuh Kelra, ini udah di backup sama Super Friends dan juga aman banget. Sehingga kali ini dari Falcon Esports mereka cukup sulit untuk bisa melakukan targeting. Mau kemana, mau ke Kelra atau mau Super Friends. Karena mereka berdua dari tadi nempel terus. Dan damage-nya juga kan dari DPS-nya juga ya udah gitu ya. Crossbow dikeluarin, DPS-nya akan meledak dan itu semua basic attack-nya jatuhnya kan. Yep. Ya nggak perlu harus dari ultimate-nya kah atau yang emang bisa seperti Dead Sonata yang cuman sekali tembak itu juga kalau kena. Yap. Dan masalahnya bisa di outrange banget kan untuk Rangernya juga. Dan positioning dari Kid X yang ternyata mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Recall nggak sih? Enggak ya, kayaknya dia bakal mencari dulu informasi di area purple buff-nya. Kid X-nya jauh banget di belakang. Iya, dan Super Friends ini awareness. Wah! Ketahuan dan Super Friends tahu di mana keberadaan Kid X. Ada Glorious Pathway dikeluarkan. Kuno bisa memberikan backup dari rekan-rekannya. Tapi Flosion tadi masih tepat untuk bisa mengikat karena dari Super Friends pertempuran kembali terjadi di dalam. Satu lor tapi real war berbaca di bagian belakang. DX7 down. Royal Mic-nya menghilang. Tapi Brusco pun menjadi satu harga yang harus dibayar. Hanya saja ini bayaran yang terlalu mahal. Tidak ada keadilan untuk Falcon Esports kali ini. 4 tukar 2 dan bahkan tak butuh Lord. Mereka bakal langsung stretch push ke arah tengah karena Benny tersisa sendirian saja. Tapi apakah cukup laju wave minion ini untuk bisa mendobrak paksa? 3 wave minion atas, tengah, bawah karena King Kong pun hadir. Sedikit lagi dipaksa untuk bisa selesai di dalam round ini. Dan tidak ada rival